Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya mulai kuliah kita hari ini, saya ingin cerita tentang apa yang saya baca di media sosial tentang kita, tentang alumni STPN. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada penerimaan PNS. Kemudian ada salah satu mantan mahasiswa saya menulis di media sosial bahwa dia gagal mengikuti ujian PNS, mau ikut ujiannya saja sudah gagal, karena syaratnya adalah IPK harus 2,75. Sedangkan yang bersangkutan IPK-nya 2,749. Jadi kemudian dia curhat di media sosial, dan kemudian saya ikut merasakan betapa sedih ya. Saya bayangkan seandainya saya jadi dia, hanya selisih berapa itu? 0,001 ya. Nilai yang sebetulnya nggak seberapa itu, angka 0,001, tetapi justru angka 0,001 itu menentukan masa depannya. Makanya kemudian seperti yang saya sampaikan di pertemuan kita pertama, tanamkan di hati Anda semua untuk sapu bersih. Sapu bersih itu artinya jangan ada satu mata kuliah pun yang diabaikan, karena setiap mata kuliah berkontribusi. Itu mindset pertama. Jangan ada satu mata kuliah pun yang diabaikan, karena semua mata kuliah berkontribusi dalam menentukan IPK, indeks prestasi kumulatif. Kedua, tanamkan di hati dan mohonkan ke Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Tanamkan di hati dan mohonkan ke Tuhan, karena Beliau yang Maha Baik, sesuai dengan agama Anda masing-masing, agar minimal nilai Anda di setiap mata kuliah adalah B. Saya ulangi kalimatnya, usahakan minimal nilai Anda di setiap mata kuliah adalah B. Agar kemudian kalau nanti syaratnya 2,75 Anda lolos. Lolos dulu. Kan sehebat apapun kita, sepinter apapun Anda, kalau Anda nggak bisa ikut ujian nggak hebat. Saya hebat Pak Aris, saya kuasai semua mata kuliah di STPN. Sudah ikut tes? Belum. Kenapa? IPK-nya 2,749, sedangkan syaratnya 2,75. Tentu itu bukan hebat ya. Gitu. Maka kemudian tadi saya bilang, tanamkan di hati, mohonkan ke Beliau, ke Tuhan yang Maha Esa yang sesuai dengan agama Anda masing-masing, agar minimal setiap mata kuliah B, sehingga kemudian IPK Anda 3. Ya, usahakan begitu. Kalau Anda tanya ke saya, Pak Aris kan susah atau gampang? Gampang. Ya, ikuti semua prosedur, laksanakan semua tugas, besar kemungkinan dapat. Coba Anda perhatikan hari ini, tidak ada materi yang akan kita bahas ya. Saya kan nggak kasih materi kuliah hari ini. Kenapa? Karena sudah selesai. Materi kuliahnya sudah selesai. Hari ini kita refreshing. Kita baca prospek ke depan kita lewat tugas yang Anda buat. Karena sebagai sahabat saya ingin Anda mempersiapkan diri seburuk apapun situasinya. Jadi kalau Anda latihan di Kopassus begitu, siapkan diri seburuk apapun situasinya. Ya. Maka kemudian pertanyaannya kan begitu. Kalau Anda gagal jadi Kakanwil, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda gagal jadi pengusaha pertanahan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Bagaimana kalau nanti berhasil, Pak Aris? Kalau Anda berhasil, pertama sujud syukur sesuai dengan agama Anda masing-masing ke Tuhan, kemudian lakukan kebaikan. Ya, itu. Jadi hari ini kita nanti mudah-mudahan bisa tampil 5 orang. Tapi kalau nanti waktunya nggak cukup, Kompes tolong ingatkan saya. Saya itu kalau sudah ketemu kalian suka lupa waktunya. Kecuali Kompes kasih kode. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Gitu ya. Maka kemudian sesudah itu, kita mudah-mudahan hari ini bisa 5 orang. Supaya saya tahu, ini loh mahasiswa saya, dia punya cara berpikir begini, dan sebagai sahabat, sebagai dosen, tugas saya hanyalah memotivasi, menyampaikan materi, dan kemudian segera berdoa, tahajud, duha. Kalau soal 5 waktu itu kewajiban, tapi kalau tahajud dan duha itu kan tambahannya.
Nah, nanti Anda juga begitu, sesuaikan dengan agama Anda masing-masing ya. Oke, sekarang nanti kita review mata kuliah ya sekitar 2 atau 3 menit. Ada yang pengen tampil sukarela sebelum dipanggil? Usahakan yang belum pernah tampil, jangan wahono dan putih ya, itu sudah sering. Yang bukan wahono dan bukan putih. Ada? Mudah-mudahan yang belum pernah tampil, supaya saya bisa tahu. Ingat ya, sehebat apapun Anda harus punya kemampuan public speaking. Public speaking itu bicara di depan orang, kemudian mempengaruhi agar orang itu setuju pada Anda. Nanti kalau jadi PNS begitu, ada namanya tes wawancara, Anda harus mempengaruhi orang yang mewawancarai Anda agar dia bilang, yes, saya setuju anak ini jadi PNS. Gitu ya? Oke. Mari kita dengarkan sahabat kita. Dia akan cerita apa yang harus dia kerjakan kalau ingin jadi Kakanwil. Dia akan cerita apa yang harus dia kerjakan kalau dia ingin menjadi pengusaha di bidang pertanahan. Dan dia akan cerita apa yang harus dia kerjakan kalau gagal jadi Kakanwil dan gagal jadi pengusaha bidang pertanahan. Karena kan dia tetap harus berpenghasilan ya, sambil kemudian nanti coba lagi dan coba lagi. Kita mulai dari wanita ya. Sofia Nur Aulia. Sudah pernah tampil? Sudah. Kita cancel ya, kita cari yang belum. Wahda Nur Wakia. Sudah pernah tampil belum? Oke, silakan Wahda. Kita dengarkan ya. Silakan perkenalkan diri, kemudian bacakan aja, santai aja. Mohon dengarkan, nanti boleh komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nur Wakia, NIT 23 DI 8933. Nah, apa yang Anda lakukan agar Anda sukses menjadi birokrat pertanahan, misal menjadi kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi tertentu? Nah, yang pertama, pendidikan dan kualifikasi. Pastikan diri sendiri memenuhi persyaratan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional di tempat yang diinginkan. Yang kedua, pengalaman kerja. Mengupayakan untuk mendapatkan pengalaman kerja di bidang pertanahan, misal magang di BPN atau lembaga terkait lainnya. Ketiga, relasi dan hubungan. Bangun relasi profesional yang kuat dengan orang-orang industri pertanahan, termasuk para pemangku kepentingan dan mentor. Kedua, apa yang Anda akan lakukan agar Anda sukses menjadi pengusaha pengukuran dan pemetaan yang wilayah kerjanya di provinsi tertentu? Yang pertama, keterampilan teknis. Mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan di bidang pertanahan, pengukuran dan pemetaan, termasuk penggunaan perangkat lunak dan teknologi tertinggi. Kedua, riset pasar. Melakukan riset pasar dan analisis kebutuhan di wilayah lokasi usaha tertentu. Ketiga, kualitas dan layanan. Memastikan lamaran yang saya tawarkan memiliki kualitas tinggi dan memberikan nilai tambah bagi klien saya. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan bila belum berhasil menjadi birokrat pertanahan yang belum menjadi pengusaha pertanahan, agar Anda dapat berpenghasilan dan dapat berkontribusi bagi kemajuan masyarakat? Yang pertama, pengembangan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanahan melalui pelatihan. Kedua, pekerjaan efektif dan terkait, mencari pekerjaan di bidang terkait konstruksi, penyimpangan properti dan bidang konstruksi di bidang pertanahan. Ketiga, berkontribusi dalam masyarakat, menggunakan keahlian dan pengetahuan untuk berkontribusi melalui berbagai kegiatan sukarela dan non-profit. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, aplaus dulu.
Jadi kalau saya perhatikan intinya beliau adalah membangun keterampilan, melakukan persiapan pendidikan. Jadi kalau ingin jadi Kakanwil kan minimal S2 ya. Berarti kan beliau harus D1, D4, S1, kemudian S2. Jadi dari D4 bisa langsung S2 ya. Pengalaman saya begitu. Saya D4, kemudian masuk S2. Begitu. Jadi itu tekniknya. Ada yang ingin komentar? Nggak ada? Sekarang kita tanya konkretnya ya. Jadi kalau ingin jadi Kakanwil kan jelas tahapannya ya. Harus S2 dan lain sebagainya. Kalau ingin jadi pengusaha juga tadi beliau bilang harus ikut sertifikasi ini, sertifikasi itu ya, sesuai dengan bidang ilmunya. Sekarang konkretnya, apa yang akan dikerjakan kalau belum berhasil, bukan gagal ya, belum berhasil jadi Kakanwil dan belum berhasil jadi pengusaha pertanahan. Apa konkretnya? Silakan Mbak. Apa konkretnya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, melakukan pengembangan keterampilan. Apa itu contoh konkret nyata? Contohnya ikut pelatihan. Bagaimana caranya Anda menghasilkan uang? Bagaimana caranya Anda menghasilkan uang ketika Anda belum berhasil di birokrasi dan belum berhasil di bisnis pertanahan? Karena Anda harus menghasilkan uang ya, umur 17 tahun itu harus sudah berpenghasilan. Bagaimana cara Anda menghasilkan uang ketika belum berhasil di jalur birokrasi pertanahan dan belum berhasil di jalur bisnis pertanahan? Bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Ayo pakai mic. Tegas saja, kalau salah kita perbaiki, kalau sudah benar kita oke, applause gitu ya. PD, percaya diri. Apa? Bagaimana cara Anda menghasilkan uang sebelum berhasil di birokrasi pertanahan dan sebelum berhasil di bisnis pertanahan? Tidak boleh nggak tahu, harus tahu karena Anda sudah dewasa ya. Harus tahu cara mencari uang. Jangan bergantung pada orang tua. Karena orang tua sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bisnis orang tua sewaktu-waktu bisa bangkrut. Jadi Anda harus siap. Apa? Bisa? Masa nggak bisa? Siap, nggak bisa. Orang tuamu kerja apa? PNS. Oh, orang tua PNS. Ibu kerja apa? Bapak PNS. Ibu? Ibu ada usaha. Ibu ada usaha apa? Kecil-kecilan. Ya, itu kecilan apa yang kacang tanah kecil-kecilan? Dan apa yang kecil-kecilan itu? Apa usahanya, bisnisnya? Jangan pernah malu dengan bisnis orang tua ya. Saya punya pengalaman. Saya 7 bersaudara. Ketika SD kelas 6 ayah saya meninggal. Sehingga kemudian dalam waktu sekitar 2 atau 3 tahun harta habis. Karena kan kami nggak siap menghadapi situasi itu. Kemudian sesudah harta habis, tanah dijual, mobil dijual, hampir semua dijual kecuali yang ditinggali. Maka kemudian ibu saya bisnis pakaian anak-anak. Dia datang door to door menawarkan pakaian anak-anak itu. Dan dari keuntungan itu bisa kemudian menyekolahkan kami bertujuh. Ya, jadi jangan pernah remehkan teknik. Yang penting kan halal ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Halal, diizinkan Tuhan, tidak melanggar hukum, it's okay. Bisnis ibumu apa? Kios kecil-kecilan kayak. Kios ya, berarti warung kelontong ya. Nah, kalau warung kelontong, sekarang apakah bisnis ibumu itu menginspirasi kamu? Kenapa saya ngomong begini? Karena dalam beberapa kali pertemuan saya sudah bilang lesson learned. Ambil pelajaran dari setiap riwayat hidupmu. Ambil pelajaran dari setiap situasi yang Anda hadapi. Lesson learned. Nanti kalau ujian juga akan saya tanyakan, lesson learned. Ini ada peristiwa begini, apa lesson learned-nya? Anda harus bisa jawab. Karena Anda dewasa ya. Orang dewasa itu orang yang cerdas memaknai situasi. Beda dengan SMA. Kalau SMA kan Anda normatif. Dengan saya anggap sebagai orang dewasa. Yang saya hadapi itu bukan orang biasa. Yang saya hadapi itu Anda. Orang yang suatu saat akan telepon ke saya, Pak Aris, saya sekarang Kakanwil BPN di Sulawesi Barat. Pak Aris, saya sekarang pengusaha pertanahan yang wilayah kerja saya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kalau itu terjadi saya bilang, yes Tuhan, terima kasih mahasiswa saya. Wah, bahagia sekali itu. Saya akan sholat 2 rakaat untuk terima kasih pada Tuhan. Dan itu sering saya lakukan karena kemudian banyak kan, saya kan ngajar sudah 20 tahun. Jadi sudah, kalau Anda main, nah nanti kalau Anda praktek atau magang gitu di kantor, coba tanya, kenal Pak Aris nggak? Itu dosen saya tuh, banyak ngomong kalau di kelas. Nah, kalau dosen pendiam kan sepi suasana kelasnya. Oke, apa yang menginspirasi Anda ketika ibu Anda membuka warung kelontong? Yang menginspirasi beliau tuh kayak cuma warung kecil-kecilan tapi dapat membiayai kelima anaknya gitu sampai. Bisa dicontoh nggak? Bisa. Nah, bisa dicontoh tuh. Berarti itu nanti kalau saya tanya apa konkretnya sebelum kamu berhasil jadi kakandil, sebelum kamu berhasil jadi direktur bisnis pertanahan. Buka warung kecil-kecilan Pak Aris, kalau ibu saya kan orang zaman dulu. Belum paham teknologi, saya kan bisa online. Bisa saya tawarkan secara online ya. Anda bisa lihat ada fenomena baru sekarang, pasar-pasar konkret, pasar-pasar yang ada sekarang, Tanah Abang dan lain sebagainya mulai sepi. Karena orang bermain di online. Anda warung kelontong, tidak perlu banyak-banyak sedia barangnya. Ya. Tapi kemudian tawarkan secara online, kemudian antarkan lewat berbagai, kan banyak gitu ya, bisnis logistik yang mengantarkan barang itu. Saya nggak boleh sebut merek ya. Nanti masuk di YouTube, bangga dia, senang sekali. Kecuali dia endorse, kalau dia endorse saya sebut. Ya. Karena kan nanti kan ada di YouTube ya. Begitu. Ya sekaligus ini kan promosi endorse. Begitu, ya. Oh ya, apa konkretnya? Cerita Mbak. Apa konkretnya? Kalau belum berhasil jadi kakandil, kan perlu proses. Belum berhasil jadi pengusaha pertanahan, karena perlu proses. Bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Karena Anda harus menghasilkan uang. Mahasiswa saya itu harus bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Yang pertama mungkin membuka usaha Ya. kecil-kecilan yang seperti Mama. Sebelumnya, Ya, tapi kemudian gunakan teknologi, gunakan pendekatan modern, pelajari teknik manajemen bisnis yang baik, sehingga kemudian insya Allah itu bisa menjadi besar. Ya. Sambil kemudian terus perjuangkan keinginanmu mau di jalur birokrasi atau di jalur swasta, itu silahkan. Atau Pak Aris saya nggak suka di birokrasi pertanahan, saya nggak suka di bisnis pertanahan. Sukanya apa? Saya ingin menjadi selebgram, silakan. Yang penting bisa menghasilkan uang dan itu berguna buat orang lain. Oke ya, aplaus buat beliau, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ada yang berani tampil sebelum dipanggil? Yang belum pernah tampil? Ini pertemuan ke-7 ya. Sesudah ini Anda nggak ketemu saya lagi kecuali nanti masuk diploma 4. Nggak ada, kalau nggak ada kita lihat yang tengah ya. Yang tengah. Kenapa kalau laki-laki tulisannya jelek? Karena sama dengan Pak Aris ya. Saya pernah cerita ya, bagaimana saya dimarahi dosen karena tulisan saya jelek. Ini hukum karma ya. Hukum karma buat saya. Muhammad Alim Wardono. Sudah? Mana? Sudah? Oke. Kita lihat yang lain ya. Yang tengah. Nah, ini perempuan. Tulisannya bagus. Saya juga heran itu kenapa laki-laki harus jelek ya. Wah, tulisanmu bagus tapi jelek. Jelek. Wah. Oke ya, semua laki-laki tulisannya jelek. Anissa Dwi Anggreyani. Mana orang? Sudah pernah belum? Belum. Ayo Mbak Anissa. Kita berbagi inspirasi ya. Sekarang baru jam 8.49. Silakan Mbak perkenalkan diri, kemudian bacakan aja teksnya. Ya. Kita dengarkan ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Warahmatullahi wabarakatuh.
mendorongkan agar Anda sukses menjadi birokrat pertanahan? Pertama, saya harus paham bahwa saya sukses itu atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho orang tua, dan yang saya harus lakukan mendekatkan diri kepada yang memberi kesuksesan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya lakukan meminta ridho pada orang tua dengan memuliakannya. Untuk yang saya lakukan agar sukses menjadi birokrat pertanahan, saya akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang pertanahan dan membangun jaringan dengan para profesional di bidang pertanahan, dan serta membangun kerjasama yang baik, membangun komunikasi antar pegawai maupun atasan untuk membuat tujuan yang baik agar tercapainya cita-cita kantor pertanahan. Kedua, apa yang Anda lakukan agar Anda sukses menjadi pengusaha pengukuran dan pemetaan wilayah kerjanya di provinsi tertentu? Saya akan membangun ideologi saya sebagai seorang pengusaha PPK, pengukuran dan pemetaan kadastral, dan selalu berusaha membangun eksistensi, membangun kinerja yang baik, dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Tiga, apa yang Anda lakukan bila Anda belum berhasil menjadi birokrat pertanahan, dan agar Anda tetap berpenghasilan dan dapat berkontribusi bagi kemajuan masyarakat? Menurut saya, sukses itu tidak selalu menjadi birokrat pertanahan, tapi untuk menjadi sukses dan tetap berpenghasilan, saya akan membangun suatu usaha yang baik agar dapat berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Saya akan membuat lapangan kerja bagi masyarakat. Sudah. Oh, sudah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan konkretnya apa? Pertanyaannya, konkretnya apa? Konkret yang poin 3 itu loh. Yang paling menarik buat saya itu poin 3. Kalau poin 1 dan poin 2 itu jawabannya kan tiap orang punya strategi masing-masing ya untuk membangun kemampuan menjadi kakandul dan menjadi pebisnis pertanahan. Tapi yang poin 3 itu menarik karena bagi saya penting untuk mendorong mahasiswa berpenghasilan. Apa konkretnya, Mbak? Kalau yang tahun kemarin, tahun ini ya. Yang tahun kemarin itu ada yang ingin buka penjahit, ada yang ingin beternak macam-macam, dari mulai yang kecil lele sampai yang besar sapi, macam-macam. Nah, kalau Anda apa? Kalau tadi kan warung kelontong ya, warung kelontong tapi dengan manajemen modern. Kalau Mbak? Saya buka kampus. Saya Apa? membuka usaha butik. Apa? Usaha, ayo yang keras, harus pede. Mahasiswa saya itu harus pede. Anda lihat sebetulnya saya kan bodoh itu. Saya akan membuka usaha butik atau desainer baju dan membuka lowongan pekerjaan bagi yang ingin mendesain baju. Oke, kita garis bawahi. Beliau ingin buka butik. Ya. Butik itu bisa laki-laki, bisa perempuan yang dilayani ya, tergantung pangsa pasar yang dia sasar. Kalau dia bilang, oh saya ingin buka butik khusus muslimah, berarti pangsa pasarnya wanita muslim. Saya ingin buka butik pakaian pengantin, kan bisa juga ya. Saya pikir itu oke. Ya. Mbak, nanti pasarnya apa? Pangsa pasarnya apa? Butiknya itu pangsa pasarnya apa? Siapa pangsa pasarnya? Ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu. Oh, ibu. Wanita. Umum, kok tidak? Umum, iya. Oke. Butik wanita, khusus wanita ya, tidak melayani pria. Jadi Wahono nggak boleh datang. Komkes nggak boleh datang. Kalau sampai ada Wahono, berarti ada masalah ya. Oke. Ada yang ingin komentar? Mana Putih yang suka komentar itu? Ada komentar Putih? Ya, diri stand up. Bukan stand up komedi ya. Oke, silakan Mbak Putih. Modal awal ya. Oke, silakan Mbak. Berarti sama dengan yang tadi yang warung kelontong itu ya. Bagaimana mengumpulkan modal?
pinjam orang tua juga boleh ya. Ada pengalaman di beberapa pengusaha itu, saya kan sering nonton video tentang pengusaha sukses. Ada yang dia bisnis ayam, sekarang omsetnya sudah 50 miliar, tetapi modal awalnya itu uang dari istrinya. Jadi istrinya itu bekerja, gajian, pinjam 700.000 dari istrinya, kemudian itu diputar sampai kemudian omsetnya 50 miliar. Sandiaga Uno yang hebat itu modal awalnya apa? Gelang istrinya. Dia nggak punya duit, baru pulang sekolah, nggak punya duit, harus buka bisnis, maka dia pinjam gelang istrinya, kemudian dijual untuk modal usaha. Sekarang pegawainya sudah 50.000 orang. Ya, jadi modal awal itu penting. Oke Mbak, apa Mbak modal awalnya? Baik, untuk memulai suatu bisnis itu tidak mungkin langsung sukses. Pasti memulai dari hal yang kecil, dan untuk memulai modal awal itu untuk saya pribadi, saya akan meminta bantuan kepada orang tua. Orang tua? Ya, Oke. Yang penting dibayar ya? Oh. Oke. Berapa biayanya kalau mau modal awal bikin butik itu? Kalau mau pinjam berapa biaya? Berapa rupiah? 50 Berapa? Dia bilang 2 juta. Yang bilang 100 siapa tadi? Yang bilang 100 tadi siapa? Ya, alasannya Mas? Yang kamu bilang 100 itu 100 apa? Besar sekali. Dia 2 juta cukup. Ya. Karena mohon perhatian. Modal awal itu tidak harus besar. Ini rumusnya. Jangan buat persyaratan berat untuk menuju sukses. Saya ulangi kalimatnya. Jangan buat persyaratan berat untuk menuju sukses. Karena kalau persyaratannya berat, insya Allah Anda nggak sukses. Jadi jangan buat persyaratan berat untuk menuju sukses. Buat persyaratan yang ringan. 700.000, gelang listrik kan cuma 2 gram, 2 juta, 100 juta terlalu besar. Nanti kalau nggak sanggup bayar, kasihan orang tuanya ya. 2 juta, apa itu 2 juta? Mungkin dia beli kain untuk contoh dan lain sebagainya, kemudian dia promosi ke tetangga sebelah, dibuatkan sampai jadi, terus nanti lama-lama kan manajemennya kan begitu ya, promosinya lewat orang ke orang, sehingga kemudian bisa besar. Ya. Jangan katakan tidak mungkin, karena bagi Tuhan semua mungkin. Gitu ya. Oke, aplaus buat beliau, terima kasih. Ya. Jadi kita sudah ketemu 2 pengusaha ya, 1 warung kelontong, 2 butik. Yang berikut, ini Komkes nggak usah. Kalau Komkes Wahono Putih nggak usah ya, udah terlalu sering. Kalau mau komentar boleh, Komkes boleh komentar, Wahono boleh komentar. Kalau Ananda Wulandari sudah pernah maju belum? Oh iya, mana Ananda Wulandari? Mana orangnya? Sudah. Oh ya. Oke, kita ambil yang lain. Ini laki-laki. Jelek lagi tulisannya. Kalau nggak, coba lihat Komkes jelek kan? Komkes juga bilang jelek. Jadi objektif ya. Muhammad Ainur Jaki. Gimana? Tadi itu Komkes bilang jelek karena saya ancam ya. Jadi jangan berkelahi gara-gara Komkes bilang jelek ya. Ini Muhammad Ainur Jaki. Silakan perkenalkan diri kemudian bacakan teks. Kita dengarkan ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Jadi tadi sudah ada pengusaha kelontong, ada butik. Nah, kita lihat ya. Jangan-jangan dia mau buka salon. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ainur Jaki. Di sini saya akan membacakan ini. Ya. Baca aja. Omongkan. Ya langsung yang ketiga boleh. Dia langsung ke yang ketiga. Dia bilang 1 dan 2-nya sama dengan yang lain.
Ya, langsung yang ketiga aja. Hah? Oh ya, sudah baca semua. Ya, oke. Kamu atur aja. Yang pertama yang akan saya lakukan agar sukses menjadi Kakanwil. ya, yaitu yang pertama bekerja dengan baik. Jika bekerja dengan hati, semua pekerjaan tidak akan menjadi beban. Ya. Walaupun tulisannya jelek ya. Oke, terus Jaki. Yang kedua, jadikan Pancasila sebagai motivasi. Wah, kayak kuliah ini. Terus? Ayo Jaki. Pancasila berisi nilai dasar yang sangat cocok dengan bangsa. Berisi nilai dasar yang sangat cocok dengan bangsa kita. Maka dari itu, menjadikan Pancasila sebagai motivasi akan menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta serta semangat bekerja. Yang ketiga, teguh dan berprinsip saat melakukan kerja. Setiap orang memiliki nilai prinsip dan aturan main. Teguh mempertahankan hal tersebut merupakan suatu keseharusan. Nanti saya simpen naskahnya ya. Kalau nanti dia jadi Kakanwil gak gitu, saya bilang ini tulisanmu. Ya. Saya tuntut dia. Terus? Yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, yang akan saya lakukan agar menjadi pengusaha pengukuran dan pemetaan yang sukses. Tentunya pertama kali adalah saya akan berusaha sekeras mungkin dan pantang menyerah hingga akhirnya saya bisa mencapai kesuksesan. Sekeras mungkin itu apakah harus ada KDRT? Tidak ya. Sama-sama keras tapi beda ya. Bukan KDRT. Terus apa lagi Jaki? Itu saja ya. Oke, jangan lupa pendidikan ya. Kalau untuk jadi Kakanwil minimal S2, kalau untuk jadi pengusaha pertanahan minimal bersertifikasi tertentu. Nanti Anda ikuti. Ada lisensinya itu ya. Anda pasti lebih ahli dari saya soal itu. Nah, yang ketiga, ini yang menarik. Apa yang akan Anda lakukan kalau belum berhasil jadi Kakanwil dan belum berhasil jadi pengusaha pertanahan? Jika saya belum berhasil, maka saya akan tetap konsisten terhadap bidang tersebut. Karena dari sebuah konsisten akan melahirkan hal yang terbaik. Apa yang akan Anda kerjakan? Konsisten. Apa yang akan Anda kerjakan? Berusaha semaksimal mungkin. Ya, apa yang akan Anda kerjakan? Bagaimana cara Anda menghasilkan uang sebelum jadi Kakanwil dan sebelum jadi pengusaha pertanahan yang sukses? Bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Anda harus bisa membiayai hidup ya. Bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Cara menghasilkan uang ya bekerja. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anda menghasilkan uang? Tanganmu itu. Ya. Bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Bekerja, membuka usaha. Ya, usaha apa? Usaha kebun kopi. Wah, kebun kopi. Aplaus dulu. Beliau ingin buka usaha kebun kopi. Ada berapa batang pohon kopinya? Banyak. Banyak itu berapa? Ada berapa itu banyak itu? 2 hektar. Oh, pohon kopinya 2 hektar. 2 hektar itu berapa batang? 2 hektar kebun kopi itu berapa batang pohon kopi? Berapa Jaki? Banyak Pak. Ya. Oke. Pokoknya banyak ya. Oke. Mudah-mudahan ini jadi doa ya. Amin. Doa. Amin. Yang pengen buka usaha kelontong jadi doa, yang ingin buka butik jadi doa, yang ingin buka kebun kopi 2 hektar jadi doa. Amin. Semoga Tuhan berkenan ya. Sambil menunggu Anda sukses di jalur birokrasi dan di bisnis pertanahan. Oke, ada yang komentar? Bang Uno komentar. Nanti Komkes dan sekretaris, ada wakil Komkes ada juga tuh. Bang Uno dulu.
Komentar aja, bebas. Terima kasih atas waktunya saya di komentar. Yang pertama, daripada teman-teman yang lain, kebun kopi adalah hal yang sangat membutuhkan modal besar. Oh. Dari mana sumber modal yang akan Anda dapatkan, karena lulusan baru tidak akan punya jaminan jika untuk dijaminkan ke bank atau kemanapun. Kita lulusan baru. Kalau kata orang-orang luar mah masih anak kemarin. Jadi ini mendapatkan sebuah kepercayaan. Bagaimana Anda memecahkan masalah tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ayo Jaki. Modalnya gimana Jaki? Ya, modalnya seperti yang kita ketahui. Kopi itu gampang tumbuhnya. Apalagi? Satu, gampang tumbuh. Dua, Gampang tumbuhnya. Jadi ya kalau tumbuh satu ambil lagi kasih. Seolah-olah kita bisa mengolah. oke. Jangan cuma asal pinjam, minta. Nah, jangan pinjam dan jangan minta ya. Siap. Terus gimana dapat tanah 2 hektarnya dari mana? Ya. Ada yang bisa bantu, Mas yang di pojok bisa bantu stand up diri. Ya. Cara dapatkan modal gimana buat Jaki? Cara mendapatkan modal. Tanah dari keluarganya atau tanah dari orang tuanya, Pak? Oh, harus ambil tanah orang tua. Berarti harus minta waris gitu. Orang tuamu punya tanah luas. Tidak. Orang tuanya nggak punya tanah. Punya. Terus gimana? Hah? Pinjam ke bank. Bisa pinjam ke bank? Nah. Gimana Jaki? Ya, siap mungkin bisa dipinjam. Ya. Mungkin bisa pinjam tanah orang ya. Ya. Jadi Anda bisa modal bagi hasil. Jadi tanah orang yang belum digarap itu, digarap Anda mungkin awalnya nggak besar, mungkin 100 meter, 200 meter, 1000 meter, 2000 meter. Kemudian itu ditanami, seperti yang dibilang dia, kan gampang tumbuhnya kopi itu. Begitu panen jangan diminum kopinya, tanam lagi gitu ya, sampai kemudian 2 hektar. Oke, kita hormati, kita aplaus buat Jaki. Oke, terima kasih Jaki. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah ada apa? Warung kelontong, butik, perkebunan kopi ya. Masih ada, sekarang jam, masih lama. Masih bisa 2 orang lagi ya. Nah, ini laki-laki tapi bagus tulisannya ini. Namanya Raffi Akbar, mana? Ya. Biasanya laki-laki tulisannya jelek ya, tapi Raffi bagus. Silakan Raffi, perkenalkan diri kemudian cerita sesuka hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Setiabudi. Izin Bapak, izin teman-teman, izin menyampaikan. Dia pakai data, jadi harus lihat. Soalnya masih. Oh, lihat soal. Yang pertama, apa yang Anda lakukan agar sukses menjadi birokrat pertanahan, misal menjadi kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi tertentu. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja yang luas untuk menambah relasi, memiliki komunikasi yang baik,
merupakan aspek penting dan memiliki pemahaman tentang kebijakan. Kedua, memiliki pendidikan dan pelatihan yang sesuai di bidang pengukuran dan pemetaan, pembangunan jaringan profesional dan perusahaan lain dalam industri pengukuran dan pemetaan. Kemudian soal nomor 3, melakukan pertimbangan dengan bisnis sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Menjadi pengusaha pengukuran dan pemetaan harus bisa memberikan yang terbaik, semisal bekerja menggunakan alat-alat yang baik, pembuatan peta yang benar, dan paling penting adalah kejujuran. Itu pertanyaan nomor berapa? Nomor 3, Pak. Oh, oke. Yang diulang, yang ketiga apa? Pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan bila Anda belum berhasil menjadi birokrat pertanahan dan belum berhasil menjadi pengusaha pertanahan agar Anda tetap berpenghasilan dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat? Ya, apa jawabannya? Melakukan pertimbangan dengan bisnis sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Pak. Bisnis sampingan itu apa? Bisnis sampingan itu Jual samping. Sampingan itu benda atau kata kerja atau kata bisnis benda? selain bisnis utama, Pak. Ya, apa itu? Konkretnya apa? Semisal kalau saya pribadi ya, Pak, Ya. saya mungkin membuka rental PS, Pak, Oh, untuk anak-anak yang mau main PS gitu. apa masih laku itu? Di tempat Masih, saya, Pak. di tempat saya udah nggak laku itu. Di tempat saya masih, Pak. Masih. Karena kan sekarang orang main game lewat HP, no? Anak-anak Ya, kecil sudah main ya, HP. tapi malah yang main PS itu sekarang nggak anak-anak kecil, Pak. Oh, Seusia kita, Pak. Oh. Iya. Banyak yang main PS. Jadi pangsa pasarmu untuk orang dewasa atau anak-anak? Pangsa pasar, Kalau bisa semua kalangan, Pak. semua kalangan. Siap. Seberapa luas kiosnya? Seberapa luas kiosmu? Untuk permulaan mungkin kecil-kecilan dulu, Pak. Kecil-kecilan itu berapa luasnya? Luasnya satu kios kecil gitu, Pak. Iya, berapa luasnya itu? Ukuran ruangannya gitu, Pak. Iya, berapa? Ukuran ruangannya Berapa mungkin kali berapa? 5 kali 5 Oh, untuk pemula. ya. Yang 5 kali 5 itu untuk anak kecil atau orang dewasa? Semua ya, Pak. Kan nggak semua bareng-bareng gitu, Pak. Kan ada jam-jamnya. Oh, buat pakai main jam. gitu, ya. Jam anak kecil, jam dewasa begitu? Iya. Enggak, Pak. Enggak, terus gimana? Bagaimana pengaturannya? Ya kita detailkan ya, karena ciri khas sarjana itu detail ya. Ciri khas sarjana itu berpikirnya detail. Mungkin kalau 5 kali 5 gitu, jadi setengahnya buat yang dewasa. Biasanya kan dewasa kan banyak yang merokok kayak gitu, Pak. Kalau di PS, nah mungkin yang setengah ruangannya itu buat yang anak-anak. Nanti biar asapnya ada kena yang asapnya. anak-anak enggak? Kalau yang Tidak, kan beda ruangan gitu, Pak. Asapnya dikumpulkan, bawa pulang. di enggak. Oke, saya pikir cukup. Oh, siap. Komentar Komkes. Ayo. Ya, komentar. Baiklah, saya akan memberi komentar tentang Bisnis PS ya, bisnis PS-nya untuk semua kalangan. untuk semua kalangan. Apa nasihatmu kalau dia pengen buka bisnis PS untuk semua kalangan dengan ukuran 5 kali 5? Apa manfaat untuk anak kecil dan orang dewasa? Oke. Thank you. Apa manfaatnya? Mungkin manfaatnya untuk refreshing ya. Jadi kita kan misal kalau anak-anak tadi ya, anak-anak kan butuh main. Nah gitu buat mainan anak-anak kan. Terus kalau buat yang dewasa kita kan banyak tugas. Nah kan juga refreshing. Oke, modalnya dari mana, Mas? Dapat duitnya dari mana? Modal awal ya, tadi kan selalu ditanya modal awal. Modal awal kalau saya pribadi dari orang tua, Pak. Berapa biayanya? Rupiahnya berapa? Nilai rupiahnya? PS
Ya, 10 juta, Pak. 10 juta ya. Ya. Oke, aplaus. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Sudah berapa tuh? Udah banyak ya? Terakhir ya, terakhir. Tulisannya bagus, wanita. Dinda dia sudah pernah tampil? Sudah. Oke. Sudah ya? Hani Agusti sudah? Sudah. Nur Sarahni? Belum. Oke. Terakhir ya. Mana Nur? Silakan Nur. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarani, NIT-nya 23DI 8924. Yang pertama, apa yang Anda lakukan agar Anda sukses menjadi birokrat pertanahan? Misalnya menjadi kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi tertentu. Untuk menjadi kepala kantor Badan Pertanahan Nasional di provinsi tertentu, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Ada pula beberapa persyaratan yang harus kita ketahui sebelum kita menjadi kepala kantor wilayah, yaitu memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan. Yang kedua, memiliki ijazah pendidikan minimal S1 atau D4. Yang ketiga, memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang pertanahan atau bidang yang terkait. Selain itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik seperti meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi. Kita juga dapat memperluas jaringan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja itu sendiri. Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan agar Anda sukses menjadi pengusaha pengukuran dan pemetaan yang wilayah kerjanya di provinsi tertentu? Yang pertama, saya akan mempelajari bidang pengukuran dan pemetaan, semisal mempelajari dasar-dasar pengukuran dan pemetaan seperti teori dasar, peralatan, dan teknologi terbaru. Yang kedua, membangun jaringan dengan orang-orang di industri pengukuran dan pemetaan dapat membantu kita memperluas bisnis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan interpersonal yang sangat penting dalam bisnis pengukuran dan pemetaan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan manajemen, kita harus bisa mengatur waktu, sumber daya, dan anggaran dengan efektif. Yang kelima, menjaga kualitas layanan sebagai kunci untuk mempertahankan pelanggan dan memperluas bisnis dan pastikan layanannya berkualitas tinggi. Yang keenam, mengikuti perkembangan teknologi, pastikan bahwa kita selalu mengikuti perkembangan terbaru agar tetap kompetitif. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan pemerintah setempat dalam bisnis pengukuran dan pemetaan. Hubungan yang baik dengan pemerintah setempat sangat penting. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan bila Anda belum berhasil menjadi birokrat pertanahan dan belum berhasil menjadi pengusaha pertanahan agar Anda tetap berpenghasilan dan dapat berkontribusi bagi kemajuan masyarakat? Yang pertama, menjadi relawan, bergabung dengan organisasi nirlaba atau kelompok masyarakat yang sama dengan kita. Yang kedua, menjadi penulis, menulis artikel atau buku tentang topik yang kita kuasai dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, menjadi konsultan. Jika memiliki keahlian di bidang tertentu seperti hukum atau keuangan, Anda dapat menjadi konsultan independen.
Yang keempat, menjadi pekerja lepas seperti desain grafis atau penulisan kode. Kita dapat menawarkan jasa kepada individu atau organisasi yang membutuhkan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan, mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan. Hal ini dapat membantu kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan menjadi seorang birokrat atau pengusaha pertanahan yang sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, applause. Jadi beliau narasumber yang ini kelima ya, narasumber kelima ini detail lengkap. Jadi saya pikir oke, itu bagus buat kita, terutama ketika bicara tentang ingin jadi Kakanwil, apa syaratnya? Ada. Nanti kalau yang ingin jadi Kakanwil lihat videonya ya. Dan tadi dia bilang cukup S1 atau diploma 4, tidak harus S2. Tapi tadi saya bilang kepada Anda, usahakan S2. Itu untuk supaya Anda punya keunggulan dibanding yang lain ya. Jadi kalau nanti saingan Anda adalah S1, D4, Anda kan S2. Jadi kemungkinan dilihat itu besar. Kemudian untuk jadi pengusaha tadi dia jelaskan. Kemudian alternatif ketika belum berhasil di bidang jadi Kakanwil maupun jadi pengusaha pertanahan, dia punya beberapa alternatif. Jasa konsultan. Jadi orang bisa berkonsultasi dengan beliau, mungkin tentang pengukuran pemetaan kadastral. Jadi penulis. Ya. Apalagi tadi? Penulis, konsultan, apalagi? Oh, ini jadi relawan. Anda bisa masuk ke berbagai LSM jadi relawan. LSM itu macam-macam kegiatannya, bisa bersifat membantu, bisa juga yang bersifat riset, penelitian. Ya. Ada beberapa LSM yang melakukan riset. Nanti kalau ketemu saya di metode penelitian, kalau di diploma 4, itu saya mengajarkan tentang bagaimana sebuah lembaga swadaya masyarakat melaksanakan bisnis riset. Jadi ada dapat proyek sekian M, dijalankan dalam waktu 1 tahun, apa saja tahapan-tahapannya untuk diteliti supaya kemudian itu bisa dapat. Dan itu sederhana prosesnya ya. Jadi bikin proposal, ajukan ke donatur, donaturnya itu bisa macam-macam, bisa ke kedutaan besar, ada negara-negara tertentu yang memang menyiapkan dana untuk penelitian, atau ke perusahaan-perusahaan swasta dengan menggunakan corporate social responsibility. Banyak peluang itu ya, jadi itu bisa. Tapi yang ingin saya garis bawahi penulis ya. Kalau Anda jadi penulis, saya sarankan menjadi penulis biografi. Kenapa menjadi penting menjadi penulis biografi? Karena itu bisa Anda tawarkan kepada siapa saja. Biografi itu bisa menyasar siapa saja. Karena setiap orang itu bisa ditulis biografinya. Dan sebagai seorang penulis biografi, Anda bisa punya konsep bahwa seseorang itu bisa diperlihatkan heroismenya. Setiap orang itu kan pahlawan dalam versinya masing-masing. Dan itu penghasilannya besar ya. Satu buku biografi itu di luar biaya operasional itu bersihnya itu 20 sampai 30 juta. Ya. Kenapa saya bilang gitu kan saya juga penulis ya. Jadi saya tahu itu ya. Nanti kalau trik-triknya nanti bisa japri. Ya. Jadi itu. Oke, tadi Komkes sudah, Wahono sudah, Putih sudah. Siapa lagi yang sering tampil di depan? Wakil Komkes aja. Mana wakil Komkes? Oh dia. Yang lain sekretaris ya? Sekretaris 1 mana? Laki-laki atau perempuan? Oh iya. Silakan Mbak berdiri. Apa komentarnya? Komentar beliau. Ya. Apa saja bebas. Nasihat, pertanyaan juga boleh, komentar juga boleh. Oke, terima kasih, applause. Ada yang berkenan kasih pendapat? Gak ada. Sekretaris 1 ya? Sekretaris 2 mana?
Oh ya, diri Mbak. Diri, supaya kelihatan. Komentar, ya. Bebas. Bebas, pertanyaan boleh, komentar boleh. Saya ada pertanyaan kepada Pak Rani. Bagaimana jika Jika apa? bagaimana jika seseorang itu bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana jika seseorang sulit mendapatkan pekerjaan? Oke, aplaus buat dia. Ya. Ayo, Mbak Rani ya. Bagaimana kalau seseorang sulit mendapatkan pekerjaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana seseorang sulit mendapatkan pekerjaan? Sebetulnya mencari pekerjaan itu ada yang mudah sama ada yang sulit, tapi sesuai keterampilan kita sendiri, kita bisanya di bidang apa. Jadi kita bisa cari pekerjaan itu yang disesuai keahlian kita. Jadi mungkin keahlian kita apa, itu yang kita kerjakan. Mungkin bisa mengerti dan memahami tentang pekerjaan itu, mungkin bisa diterima. Itu aja, Pak. Ya, oke. Saya tambahkan ya. Kalau Anda sulit mencari pekerjaan, maka jangan cari. Rumusnya. Kalau Anda sulit mencari pekerjaan, jangan cari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Kalau Anda sulit, kan orang beda-beda garis tangannya ya. Ada orang yang gampang aja cari pekerjaan. Dia belum mohon sudah diterima. Ada kan? Ada juga sudah mohon berkali-kali tidak diterima. Nah, maka rumusnya begitu. Kalau Anda sulit mencari pekerjaan, jangan cari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Maka tadi dia bilang, jadi penulis, buka warung kelontong, bikin kebun kopi, 2 hektar. Apalagi tadi tuh, banyak ya. Nah, mudah-mudahan itu. Ya, wow, rental PS. 5 kali 5 meter ya. Itu pasti panas sekali udaranya ya. tapi itu oke ya. Jadi nasihat saya begitu. Kalau Anda sulit mencari pekerjaan, jangan cari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan, dan itu banyak caranya. Ya. Saya pikir demikian. Aplaus buat narasumber kelima. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Oke. Kita tinggal punya waktu berapa, Komkas? Berapa menit? 10. Ya, 10 menit ya. Dalam waktu 10 menit saya akan review kuliah kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nggak usah nyatat karena ini direkam, nanti saksikan aja videonya ya sekaligus. Nanti Anda dengarkan bagaimana caranya membuat rental PS. Ya. Oke, berkali-kali saya bilang sebagai sarjana Anda harus punya kemampuan lesson learn. Kemampuan mengambil pelajaran dari setiap dinamika kehidupan. Anda sudah baca dan sudah dengarkan video saya tentang bagaimana tentang membangun kesejahteraan masyarakat. Itu ada lesson learn-nya. Ya. Kesejahteraan masyarakat itu tidak tunggal, kan saya bilang begitu ya. Kesejahteraan masyarakat itu bisa kesejahteraan ekonomi ketika pendapatannya meningkat, kesejahteraan psikologis ketika mereka tenang bekerja, tidak diganggu, tidak tiba-tiba kemudian digusur, kesejahteraan sosial ketika mereka hidup rukun dan harmoni, kesejahteraan budaya ketika mereka bisa mengekspresikan tradisinya dan value-nya, itu kesejahteraan. Sekian banyak macam. Apa lesson learn-nya? Lesson learn-nya adalah kalau itu bicara kesejahteraan, berarti value kelima sudah tercapai di situ. Value kelima itu baru muncul kalau Anda pro rakyat. Value keempat. Value keempat muncul kalau Anda punya value kebangsaan. Ya, ada rumusnya yang saya sudah sampaikan ya. Syukur, cinta, kontribusi. Dan itu juga muncul ketika Anda sudah punya value kemanusiaan. Rumusnya cuma 2, adil dan beradab. Sebagai manusia Anda harus adil, sebagai manusia Anda harus beradab. Hormati orang lain. Dan kemudian itu semua muncul kalau Anda bertuhan. Apapun agama Anda. Tuhan cuma perintahkan 2, beribadah kepada beliau sesuai dengan agama Anda masing-masing dan berbuat kebaikan. Itu lesson learn-nya dari kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan sejarah perjuangan bangsa Pak Aris? Itu juga ada lesson learn-nya ya. Saya bilang segala sesuatu terutama hal-hal yang penting harus dipersiapkan dengan baik. Tadi kan kita sudah kasih contoh ya. Bikin rental PS, bikin kebun kopi dan lain sebagainya, itu dipersiapkan dengan baik. Buat perencanaannya, modalnya dari mana, siapa pendukungnya, bagaimana antisipasi kemungkinan terburuk, kemudian laksanakan evaluasi
laksanakan yang selanjutnya sebagai hasil evaluasi. Ada lesson learn-nya. Sejarah perjuangan bangsa juga begitu. Ya, bahwa negeri ini diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sampai kemudian kita mencapai titik seperti saat ini. Ya. Kemudian Anda juga paham bahwa bicara tentang Pancasila, kita tahu Pancasila itu adalah secara normatif kita paham apa pandangan hidup bangsa, dasar negara dan lain sebagainya. Tapi saya selalu bilang pada Anda Pancasila itu sumber inspirasi dan motivasi Anda. Jadi kalau saya tanya, jelaskan bahwa Pancasila adalah sumber inspirasi dan motivasi, Anda harus bisa jelaskan. Ya, kalau saya bilang jelaskan bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka atau ideologi tertutup, Anda harus bisa berpendapat. Kalau Anda bilang ideologi terbuka, apa alasannya? Kalau Anda bilang itu ideologi tertutup, apa alasannya? Tergantung alasannya. Ya? Dan kemudian yang berikutnya, kalau dia dasar negara, apa konsekuensinya? Begitu. Dan kalau itu sudah bisa dilaksanakan, Anda paham betul bahwa semua itu kan basisnya teori negara. Ya? Teori negara itu ada 3. Ya? Apa itu? Perseorangan. Kita pernah buat kontrak sosial. Integralistik. Negeri ini dibangun untuk semua. Bukan hanya untuk orang Jawa, tapi juga buat Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Kita tidak gunakan teori kelas, karena kalau teori kelas itu negara dibangun untuk kelas tertentu. Itu kuliah kita dari 1 sampai ke 7. Gampang loh. Ada pertanyaan? Berarti kalau ujian, besar kemungkinan nilainya apa? A. Ya. Kalau tidak A, berarti yang salah siapa? Nah, siswanya kan bukan dosennya ya. Masa salahkan dosennya? Kalau tidak A, berarti yang salah mahasiswanya. Yang harus minta maaf siapa? Mahasiswanya. Jadi nanti kalau ada nilai yang tidak A, berarti Anda harus minta maaf sama saya. Ya? Oke. Dan nasihat berikutnya adalah kalau ujian jangan mencontek, karena kalau mencontek saya wajib ngasih nilai E. Jadi ada etik ya, di kalangan dosen, bahwa nanti kalau pengawas memberi catatan si A, si B mencontek, saya wajib memberi nilai E. Oleh karena itu, saya nasihatkan jangan lakukan itu, supaya saya tidak punya kewajiban itu. Jadi nanti nilainya dari mana Pak Aris? Nilainya adalah dari hasil ujian dan dari tugas. Dan ingat rumusnya, sapu bersih. Minimal B, padahal tadi Anda sudah bilang minimal A. Ya. Oke, sebelum ditutup, ada komentar? Nggak ada, kalau nggak ada saya pikir ini pertemuan terakhir. Pertama, saya minta maaf pada kalian, karena mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan ya. Saya suka ledek Wahono, saya suka ledek Mbak Putih, siapa lagi yang lain suka Komkes, yang paling sering saya garap kan Komkes. Kemudian yang buka rental PS, saya ingat betul itu. Dan lain-lain ya. Jadi terutama yang laki-laki yang saya bilang tulisannya jelek ya. Jangan khawatir, kita sama, saya juga jelek tulisan saya. Tapi kan IPK saya tinggi. Saya jadi dosen itu karena IPK-nya tinggi. Jadi wisuda saya kan bertahap ya. Pertama saya ikut akademi, wisuda D3. Saya nggak boleh pulang ke kantor asal karena nilai saya baik, ranking. Selesai D4 tidak boleh pulang ke kantor asal karena saya nilainya baik, ranking. Kemudian mengerjakan tugas di Jawa Barat, kemudian dipanggil jadi dosen karena nilainya baik. Jadi saya jadi dosen karena ranking, bukan karena rambutnya putih ya. Rambutnya putih kan sekarang ya. Waktu jadi mahasiswa kan saya sama gantengnya dengan Wahono ya. Oke, ada yang lain? Yang komentar nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih. Silakan Putih. Mau protes dia. Silakan. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Jadi, kalau nanti Anda mulai meniti karir, jangan pernah meremehkan karir pertama. Anda lihat sejarah hidup saya kan awalnya honorer. Tugas saya itu fotokopi, ngangkut kertas. Jadi kalau ada kertas datang untuk fotokopi itu, satu call itu saya angkut dari lantai 1 ke lantai 2. Nggak ada lift zaman itu. Dan itu lumayan lelah gitu ya. Tetapi kan kemudian rumus berikutnya adalah jaga hubungan baik dengan Tuhan.
Beliau harapan Anda satu-satunya, apapun agama Anda ya. Beliau harapan Anda satu-satunya. Jaga hubungan baik dengan beliau. Sambil kemudian Anda membangun relasi. Tadi ada beberapa narasumber ingat relasi. Bangun relasi. Di STPN itu ada Career Development Center, CDC, Career Development Center. Ketuanya itu Ibu Nur Aini Aisyah. Maka kemudian mulai sekarang catat nomor HP-nya. Kalau ada yang belum tahu, tanya ke resepsionis atau tanya, kan pasti ada yang sudah tahu, kan beliau ngajar kan di satu kan. Nah, catat nomor HP-nya, nanti kemudian tanya program CDC, program Career Development Center. Kalau dia tanya dari mana tahu ada CDC, dari Pak Aris. Saya kan seniornya ya, jadi insya Allah beliau paham betul bahwa itu penting buat Anda. Sehingga nanti Anda bisa lihat perkembangannya, harus bagaimana, kalau tadi dibilang perlu lisensi yang apa, yang kemudian lebih mudah peluangnya. Dan kemudian amati terus setiap ada kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan jadi PNS, masuk, ajukan gitu ya. Jangan malu segala macam terus nggak daftar gitu ya. Saya selalu bilang PD, percaya diri. Gitu ya. Sambil kemudian terus bangun hubungan dengan Ibu Aisyah Nuraini. Nanti kalau dia diganti kan penggantinya juga begitu. Jadi jangan lupa di STPN itu ada Career Development Center, itu yang akan membantu Anda menata karir Anda agar kemudian bisa sukses. Beliau-beliau di sana itu orang-orang yang ahli di bidang itu. Kalau saya kan hanya provokator ya. Sosiolog itu hanya memprovokasi. Tapi teknis manajemennya bagaimana membangun karir, teman-teman yang ahli di CDC, Career Development Center. Begitu ya Mbak Putih? Tetap semangat dan tetap jaga hubungan baik dengan Tuhan. Itu saja. Pegang betul, apapun agama Anda, pegang betul hubungan baik dengan Tuhan. Oke, yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita yang 7 kali ini berkah di hadapan Tuhan. Dan mudah-mudahan setiap ucapan baik yang kita sampaikan menjadi doa buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.